حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubalek, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Awake dhewe niki nek krungu sehat duwike niku semangat. Iya. Urip iku nek wis awake sehat, atine ayem, duwike akeh, masyaallah, sempurna. Tinggal bagaimana kita bisa mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengingatkan alhamdulillah bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa mengawali kegiatan pagi dengan sholat subuh di Masjid Al-Falah. Sebuah kegiatan yang sangat mulia dan tidak semua orang Pak bisa melakukan seperti ini. Walaupun ini sebuah kewajiban. Rasulullah menjamin, Rasulullah memberikan satu keutamaan, man shollal isya'a fi jama'atin faka'annama sholla nisfal laili wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama qoma kullal lail. Rawahu Muslim. Siapa orangnya yang mau sholat isya berjamaah bagaikan sholat separuh malam. Dan siapa orangnya yang mau sholat subuh berjamaah, maka bagaikan menghidup-hidupkan semalaman suntuk. Luar biasa prestasi ini dan saat ini ada pada dalam diri kita. Semoga perbuatan mulia amal soleh yang kita lakukan ini bisa kita lakukan dengan istiqomah. Bapak Ibu, sebuah menyusuri perjalanan keabadian. Sebenarnya kalau panjenengan kepingin membaca, ada buku bahasa Indonesia yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Judulnya Perjalanan Keabadian. Buku ini walaupun tidak secara detail, tetapi setidaknya menjadi bahan ilmu untuk mengetahui hakikat perjalanan hidup kita sebagai manusia, yang sebenarnya manusia tidak pernah mati. Jadi ia menjalani hidup ini abadi. Hanya saja ia akan pindah dari satu alam ke alam yang lain, begitu sampai terakhir kita masuk surga dan di situ juga abadi. Bapak Ibu, kalau kita melihat manusia ini sejak proses penciptaan, pertama kali kita dulu berada di alam ruh, di alam lauhil mahfuz. Di situ tidak ada yang namanya penolakan, seluruhnya tasbih, bersujud, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruh-ruh ini
dimasukkan ke alam rahim melalui proses yang berupa nutfah, sperma. Kemudian setelah nutfah 40 hari menjadi alaqah. 40 hari ketiga menjadi mudghah. Nah, ketika sudah menjadi mudghah ini, maka kemudian Allah meniupkan ruh. Meniupkan ruh. Dan saat itulah kemudian manusia ini menjadi hidup. Bapak Ibu, setelah itu mereka ini akan lahir. Yang disebut dengan ketika sudah ditiupkan ruh di dalam rahim, maka ia disebut janin. Begitu lahir disebut tiflun. Begitu lahir masih menyusu kepada orang tuanya disebut sobiyun. Begitu anak ini sudah agak besar, maka ia disebut mumayyiz atau tamyiz atau prabaligh. Setelah ia sampai kepada pembebanan hukum, maka ia disebut bulu atau balik. Orang yang sudah balik lalu terbebani syariah, maka ia disebut mukallaf. Setelah itu ia kemudian menjadi remaja, sering disebut dengan fata. Setelah fata kemudian dia dewasa, kemudian dia disebut syabab. Setelah itu ia kemudian menjadi tua atau syekh. Mari syekh biasanya menghadapi sakaratul maut, setelah itu baru menghadap Allah perjalanan keabadian. Kisah ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Misalkan di surat Ghafir, surat 40 ayat 67. Kemudian di surat Al-Hijr surat 15 ayat 26 sampai ayat 29. Bisa juga kita lihat di surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Dan juga di surat Al-Insan surat ke-76 ayat 2 dan masih banyak lagi. Ini sebuah perjalanan manusia. Bapak Ibu, kalau kita lihat, misalkan di hadis Rasulullah, hadis Sahih Bukhari, hadis ini di dalam Sahih Bukhari nomor 3208. Di sana Allah mengkisahkan, ketika anna ahadakum. Kalau ada hadis atau ayat, didahului dengan kata inna atau anna, maka sesudahnya harus dibaca a. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni arba'ina yauman. 40 hari pertama. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Setelah itu menjadi alaqah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah. Sumaya ba'asullahu malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Kalau malaikat itu kalau banyak, Pak. Kalau cuma satu namanya malak. Makanya hadis ini tidak menggunakan kata malaikat. Karena malaikat itu jamak. Kalau kita bilang Jibril ya malak Jibril. Tapi sudah kadung. Ya, kadung pokoknya malaikat itu ya malaikat Mas yo. Siji. Makanya kalau kita kembali bahasa teks asli, itu Nabi menyebut dengan kata malak. Itu hebatnya Pak bahasa Arab. Gak iso ditipu-tipu, gak bisa. Harus kembali kepada bahasa asli. Ketika Allah menyuruh seorang malak, fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah menyuruh kepada malaikat tersebut untuk memberikan 4 kalimat. Kalimat bisa bermakna ketetapan, bisa bermakna qadha, bisa bermakna kepastian. Kemudian wa yuqalu lahu uktub amaluhu. Uktub amalahu. Allah menyuruh tulisan
Apanya? A'malahu, amalnya. Wa rizqahu, rizkinya. Wa ajalahu, ajalnya. Wa syakiyun au sa'idun, bahagia atau celaka. Syakiyun au sa'idun. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan syakiyun au sa'idun. Berarti sa'idunnya ditaruh di belakang. 4 hal inilah yang lalu menjadi ketetapan manusia. Yang pertama amal, rizki, ajal, celaka atau bahagia. Kalau kita sebagai seorang muslim, harus bahagia atau harus celaka, Pak? Harus bahagia. Karena apa? Kita ini kan dijamin oleh Allah lewat Rasulnya bahwa surga itu tidak akan dimasuki Nabi dan umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru umat dan rasul-rasul yang lain. Betapa luar biasanya. Nah, ketika Allah sudah menyampaikan ruh, nanti sama lihat di surat Al-Hijr ayat 26 sampai 29. Di sana ada kalimat begini, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi faqa'u lahu sajidin. Bapak Ibu, tanpa menghina agama lain, ayat ini menjadi andalan orang Kristen untuk menjustifikasi kebenaran akidah mereka bahwa ruh itu adalah dari Allah. Mirruhi berarti rohku. Nah, rohku ini kemudian dikaitkan dengan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu juga ruhullah. Saya dulu ketika di ruangan ini pernah bilang, apakah Gusti Allah itu punya ruh? Jawabnya enggak punya. Apakah Allah punya akal? Enggak punya. Apakah Allah punya pikiran? Enggak punya, Pak. Loh, kalau begitu Allah kalau enggak punya roh, berarti Allah lah gak urip. Nah, kalau Allah punya roh, Allah punya akal, Allah punya pikiran, podo karo menungso nanti. Makanya kemudian Allah sudah mengunci mati di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Bahwa Allah itu tidak akan sama dengan makhluknya. Dan Allah tidak akan pernah sama dengan yang lain. Sementara di dalam Bible yang namanya Allah itu adalah roh. Lah kalau roh, berarti roh itu ciptaan. Oleh karena itu di dalam proses ketuhanan, dalam Islam dan Kristen, Islam itu sudah tuntas, Pak. Dalam soal ketuhanan, ketika Rasulullah masih hidup. Sementara orang Kristen sampai hari ini, urusan Tuhan saja belum beres. Padahal sudah 2025 tahun. Urusan Tuhan untuk mereka masih belum tuntas. Artinya belum tuntas itu apa? Antara orang Katolik itu dengan orang Protestan, ya tidak sama. Kalau orang Katolik mengakui 3. 3 dalam satu hakikat, hakikat mempunyai 3 pribadi. Sehingga ada konsep Allah Bapa di surga, Allah Putra Yesus yang ada di dunia, dan Allah Roh Kudus ketika Yesus disalib, 3 hari bangkit, kemudian duduk di sebelah kanan Tuhan. Jadi saiki ku Yesus tengok-tengok, Pak. Loh benar ini keyakinan mereka. Tengok-tengok di sebelah kanan Tuhan. Kalau kita mau jujur, enak dia sudah tengok-tengok di sebelah kanan Tuhan, umatnya dijiarno. Tapi kita wajib menghargai. Itu dalam sisi Katolik. Tapi kalau orang Kristen enggak. Allah Bapa yo Yesus, Allah Putra yo Yesus, Allah Roh Kudus yo Yesus. Ini yang disebut oneness. Artinya mereka hanya mempunyai satu Tuhan. Satu Tuhan iku sapa? Yo Yesus, Allah yo Yesus, Bapa yo Yesus, Putra yo Yesus, Roh Kudus yo Yesus.
Yang lucu lagi, yang digagas kemarin oleh Luga Tambunan, seorang pendeta dari mana itu? Tambunan itu, Batak. Nah, dia malah lucu. Dia mempunyai 3 Tuhan. Tuhan Bapa ya Allah, Tuhan Ibu namanya Maryam, dan Tuhan Anak namanya Yesus. Lho ngono iku ya punya pengikut, Pak, dan besar. Punya gereja sendiri. Gerejanya namanya The King of King. Engko kapan-kapan ayo dolen rono ya. Studi banding. Kalau Islam tidak bisa. Islam sudah paten sejak Rasulullah. Selesai. Kita mulai di seantero dunia ini. Kalau ditanya, siapa nak Tuhanmu? Allah. Ada berapa? 1. Sudah tidak ada. Nah terus, banyak apa enggak? Enggak. Beranak apa enggak? Enggak. Lam yalid, walam yulad. Dan ini sudah enggak ada perbedaan sampai hari kiamat. Nah, hadirin, ketika manusia ini sudah diciptakan oleh Allah dan mempunyai 4 karakter. Apa itu? Amal, rizki, ajal, dan celaka atau bahagia. Bapak Ibu, kita ini sudah oleh Allah diberi kekuatan jasmani dan rohani. Nah, ketika kita ini sudah ditaruh di alam rahim, itu kan sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janjinya dan sumpahnya kepada roh yang sudah ditanamkan oleh Allah kepada kita? Itu Allah mengatakan begini, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Surat Al-A'raf ayat 172. Ketika manusia ini sudah dipersaksikan bahwa ia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah kan bertanya, Pak, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Berarti ketika itu dia ini mengakui atau tidak Allah sebagai Tuhan. Sehingga seluruh roh yang ada di alam rahim semuanya menjawab qalu bala. Apa jawabnya? Bala syahidna. Nggih Gusti, kami bersaksi. Bapak Ibu, di sini mengatakan syahidna. Apakah rohnya waktu itu banyak? Kan cuma sendirian. Tapi Allah menggunakan kalimat jawaban ini ngurui terhadap itu, terhadap roh dengan kalimat syahidna. Domir, domir mutakallim ma'al ghaib. Berarti dia tidak sendirian. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa itu bukti seluruh yang ada dalam jiwa roh itu pasti bersaksi kepada Allah. Ketika roh ini menyaksikan dan bersaksi Allah sebagai Tuhan, maka inilah persaksian pertama kali setiap manusia yang disebut syahadatul muta'awwilah. Dari kata awal. Apa? Syahadatul muta'awwilah. Dan itu semuanya sama. Orang tuanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, ateis, apapun orang tuanya, maka bayi yang ada di dalam itu sama-sama bersaksi kepada Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhan. Ketika bayi ini sudah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, hidup dia, Pak. Maka sejak itulah ia disebut janin. Coba kalau kita lihat dari sisi bahasa, janin itu apa artinya? Kalau di dalam bahasa yang umum kan maknanya apa janin itu? Bayi yang ada di dalam rahim. Lah kenapa makhluk Allah yang bernama setan, iblis kok disebut jin? Nah kata janin itu asalnya juga sama, kata jin karena goibnya.
Gaib yang sudah berwujud. Karena ada ciptaan Allah yang gaib, ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Hadirin, karena ini syahadat muta'awilah pertama kali, sampai ini lahir janin, maka sejak itu disebut tiflun. Disebut apa? Tiflun. Huwaladzi khalaqakum min turabin summa nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan. Surat Ghafir ayat 67. Summa yukhrijukum tiflan. Tiflun, Pak. Jenenge bayi. Bayi. Setelah bayi, dia akan mengalami proses sampai sobiun. Setelah sobiun, mumayyiz. Mumayyiz itu prabalek. Tiflun, sobiun, mumayyiz. Masih ada 3 proses dalam hidup. Dan ini masih mengikuti syahadatul muta'awilah ketika di alam rahim. Dia masih bersyahadat. Sehingga ketika ada bayi meninggal sebelum ia balik, maka statusnya dia masih bersyahadat kepada Allah. Maka kelak kalau dia mati ketika belum balik, maka ia akan menjadi penghuni surga. Dan itu nanti akan menjadi pelayan-pelayan orang penduduk surga. Masya Allah. Sayangnya kita ini sudah keliwat ya. Wis kadung tuwe ya. Sehingga kita harus dihadapkan dengan pertarungan hidup antara hak dan batil. Berat Pak. Berat sekali. Beratnya apa? Beratnya untuk melawan keinginan hawa nafsu kita ini. Nah, kemudian ketika anak ini sudah balik, sampailah dia pada balik. Buluk. Balighun balagho ya beluhu. Hulu sampai apa? Sampai kepada ketentuan untuk dibebankan kepada dia namanya syariat. Nek nglakoni elek diberikan siksa, kalau nglakoni apik diberi pahala. Sejak kapan? Sejak dia balik. Balik itu ukurannya piye? Kalau dia dari sisi umur 15 tahun. Kalau dari sisi fisik, dia sudah mengeluarkan sperma atau dia sudah haid. Baru terbebani syariat. Bapak Ibu, ketika orang ini terbebani syariat, syariat itu isinya cuma 2. Apa? Sajane mek siji, Pak. Syariat itu sebenarnya cuma 1. Apa? Perintah. Cuman perintah ini isinya 2. Perintah untuk menjalankan dan perintah untuk meninggalkan. Dari sini kemudian dikembangkan dari disiplin ilmu fikih. Kemudian ada istilah wajib atau fardu, ada istilah sunnah, ada istilah makruh, ada istilah mubah, ada istilah haram. Ini sudah pengembangan berdasarkan disiplin ilmu. Asline 5 iki ya mek siji. Perintah untuk meninggalkan, perintah untuk menjalankan. Nanti sampean baca kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis kitab yang cukup tebal. Judulnya Ar-Ruh. Napa, Pak? Ruh. Nanti mau coba sampean. Tapi tahu krungu ya? Itu tadi. Judulnya napa? Ar-Ruh. Insya Allah sudah ada terjemahnya. Di sana dibahas, Pak. Apakah perintah dengan larangan ini sama atau tidak? Kalau tidak, mana yang lebih baik? Perintah ataukah larangan? Lebih baik mana kita menjalani sholat dengan kita meninggalkan perbuatan dosa?
Di situ dibahas secara detail kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, antara larangan dengan perintah itu lebih tinggi nilainya perintah. Kenapa? Bapak Ibu, orang Islam itu kalau menjalani perintah satu saja, maka seluruh perbuatan dosa sirna. Tapi ketika orang itu meninggalkan perbuatan dosa, tidak bisa menghapus seluruh dosa. Tidak bisa. Misalkan ada orang tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah mabuk. Apakah kemudian dosa-dosa yang lain kemudian hilang? Tidak bisa. Tapi ketika orang itu menjalani perintah Gusti Allah satu saja, maka semua perbuatan dosa yang lain sudah diampuni. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya kemudian awake dhewe itu lebih banyak menjalani perintah. Loh, kapan kita meninggalkan larangan kemudian meninggalkan larangan ini bernilai ibadah? Ketika orang itu sudah tidak melakukan dosa, sejak itu dia sudah beribadah, Pak. Apa? Karena tidak berbuat dosa. Orang tidak berbuat dosa berarti sudah menjalankan perintah. Ini berat ini, Pak. Berat. Jeru ya. Jeru. Aku dewe yang mengkorok, Pak, ngene iki. Ya. Tapi setidaknya karena kita sudah diberi kesempurnaan oleh Allah, jasmani dan rohani, maka kita harus berjalan dan tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Maka yang penting tiga harus kita lakukan. Yang pertama mencari ridhoni Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Yang kedua, setelah kita mencari ridho Allah, diwujudkan dalam bentuk taat. Ati'ullaha wa ati'ur rasula. Taat, Pak. Ya, siapa yang sudah taat kepadaku, maka sungguh ia taat kepada Allah. Kata taat ini, surat An-Nisa, ati'ullaha wa ati'ur rasula. Nah, ini juga menjadi ayat andalan orang Kristen, Pak. Loh, kok iso sih, Pak, jebus kuno sama niki? Orang Kristen itu menuduh bahwa Tuhannya orang Islam itu Muhammad, ambek Gusti Allah. Dasarnya ya ini. Buktinya, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Oh, berarti kudu taat nang Allah dan taat pada Rasul, gak iso dipisah. Gak iso. Oh, berarti Tuhane wong Islam iku loro. Nomor siji Gusti Allah, nomor loro Muhammad. Nah, kita harus kembali kepada bahasa. Oh, lagi-lagi, Pak. Kita selalu diselamatkan dengan konsep bahasa. Lah mereka gak paham antara ato'a dengan ibadah. Gak ono nok nggone Quran ayat ato'a ini bermakna menyembah. Taat itu nurut, tapi ketika menyembah pasti Allah menggunakan abada ya'budu ta'abudan. Jadi ini, orang-orang itu masih dikasih pengertian, Pak. Ya gak iso tetep ngeweyel. Kembali, mergo atine wis ditutup karo Allah. Abot. Sing nomor 3, nek wis mencari ridho kemudian taat atiullah wa atiur rasula, sing nomor 3 harus tetap ada harapan. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, roja, rujuk. Niki kalau dibahasakan wong Jawa dengan tradisi dan dalam tradisi keyakinan Jawa ono istilah dewa ruci. Dewa ruci, dawaun obat, ruci itu rujuk, roja. Makanya kemudian dewa ruci ini oleh Sunan Kalijogo diwujudkan dalam bentuk manusia arek cilik yang masih suci. Arek cilik yang masih suci ketika Bratasena berjumpa di sebuah samudra.
Di situ dia menemukan sebuah pulau. Ini sih gawe Sunan Kalijogo, Pak. Dia masuk ke dalam laut, kemudian perang dengan naga. Naga adalah simbol hawa nafsu. Setelah nogone mati, nafsunya sirna, dia menemukan satu pulau di sebuah tengah laut, jantung samudra. Dadano ada anak kecil yang persis dengan Brotoseno. Nah, itulah yang kemudian disebut Dewa Ruci, perwujudan manusia, miniatur manusia, ketika dia sudah bisa menghilangkan, mengurangi, mengekang hawa nafsu. Lah wong iku nek wis iso mengekang hawa nafsunya, Pak. Merdeka napa mboten? Merdeka. Merdeka, Pak. Tapi kalau nggak bisa, dia terus mencari kekayaan, gak entek-entek. Makanya orang seperti ini disebut fakir. Fakir itu maknanya orang yang sangat membutuhkan. Orang-orang yang kena KPK itu, Pak. Itu sakjane fakir, Pak, mereka. Bukti nih, duit triliunan, tapi justru berhadapan dengan KPK. Enak-enak awake dhewe to? Awake dhewe mari ngaji, nyekel duit 50.000, bahagia, Pak, tengok-tengok ngene cakan. Iya. Piro iku opine piro? 4.000 apa 5.000? Nun? Lah nggih 5.000 kan? 5.000, 50.000 salah 10 gelas sampean. Sing rokokan ambek rokokan, wis Masya Allah. Saya kalau melihat bapak-bapak di situ tuh bahagia, Pak, saya. Karena bahagia akhirnya aku melok nimbrung. Nah, wis ngopi bisa nih, ngomong ngalor gitu. Kita tidak sadar bahwa itu kebahagiaan. Nah, coba kalau kita melihat, Pak Nun Sewu ini sudah menjadi viral. Seperti Sandra Dewi. Sandra Dewi sampai. Karo, Masya Allah. Wong yang wayu sawuge, Pak. Rabinya nanggone Jepang. Main nang Australia. Saiki, Pak, dilucuti semua miliknya. Ayo, Pak. Nah, dan masih banyak itu. Disinilah namanya kemerdekaan. Nek wis mencari ridho, bisa taat kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah untuk bisa bertemu. Harapan manusia tertinggi di dunia adalah bahagia. Surat Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu harapan tertinggi, Pak. Harapan tertinggi yang kedua di akhirat adalah bagaimana bisa berjumpa dengan Allah. Iblis itu padahal berjumpa dengan Allah itu apa? Kenikmatan tertinggi. Iblis sudah berjumpa Allah, sudah tahu neraka, sudah hidup di surga. Iblis itu, Pak. Ngono iso jebol kabeh. Na'udzubillahi min. Disinilah pentingnya pertarungan hidup, sebuah perjalanan menuju keabadian. Apakah kita sholat, poso, zakat, haji, umroh, sedekah, maca Quran, ngaji seperti ini? Ini dalam rangka menuju hidup keabadian. Ojo ngomong golek sangune urip, wong wis urip. Sing bener golek sangune mati, karena mati itu adalah perjalanan menuju keabadian. Dan itu hakikat hidup. Makanya kata Syekh Siti Jenar, awake dhewe urip donya iki hakikate mati. Lah mati itu hakikate hidup. Bener ini. Cuman iki nek disampaikno di tempat umum dadi masalah. Nah, makanya ngaji itu kudu didelok di mana kita bertempat dan menyampaikan. Kula niku ngaji ten mriki, Pak, paling berat. Mesti sinau, nggih. Apa lah sampean wis ngaji puluhan tahun nih. Nah, kudu ilmu, kudu harus membawa ilmu. Rasulullah itu bilang, besok di akhir zaman, kasirul fuqaha wa qalilul ulama. Sedikit banyak sekali para khutbah, pidato, penceramah, wa qalilul ulama. Sedikit sekali apa orang-orang yang berilmu. Pidatone enak ngalor ngidul duwike miliaran. Tapi qalilul ulama. Lah niki sing kula wedeni.
Wedi Pak, wedi. Akhirnya saya ini berusaha ngaji itu kudu ana ilmune. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh solihah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Allah menjadikan kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.